warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa wala amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Buya Dr. Amir Syah Tambunan MA. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para Ketua Umum MUI se-Kalimantan. Wabil khusus tentu saja Kanda Kiai Haji Husein Akbar MA. Beliau mengawal kita dari awal sampai penutupan hari ini, walaupun kondisi beliau tidak sebetulnya mendukung. Saya berharap semua ulama yang hadir di sini mendoakan beliau agar beliau sehat walafiat, kuat dan tetap membimbing umat terutama di Kalimantan Selatan. Amin Allahumma amin. Insya Allah katanya kalau yang berdoa lebih dari 40 orang, satu diantaranya diangkat Allah jadi wali. Mudah-mudahan yang jadi wali itu Pak Amir Syah Tambunan. Amin. Masya Allah. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, sebelum menyampaikan sambutan ini ya, atas nama beliau Ketua Umum, saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya Wakil Ketua Umum di Kalsel itu ada 3. Saya hanya salah satu. Yang 2-nya itu ini Profesor Dr. Haji Ridani PJ MPD. Yang kedua Profesor Dr. Mujibur Rahman MA. Kebetulan beliau tidak hadir, tapi beliau mengawal melalui gambar yang ditempel terus di depan. Ada gambar yang di depan. Jadi walaupun secara fisik beliau tidak hadir karena sangat sibuk urusan beliau rektor Uin Antasari, tapi beliau hadir secara visual. Bapak-bapak, tentu saja pertama kami dari MUI Kalimantan menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu para peserta rakorda dari seluruh wilayah Kalimantan atau wilayah 5, dan tentu mohon maaf pada kekurangan, ketidakpuasan. Tapi kata Pak Sikung tadi, kalau tidak puas dengan pelayanan panitia, tolong jangan cari kepuasan di tempat lain. Tidak tahu maknanya itu, silahkan maknanya sebenarnya. Ada hal menarik sebetulnya Bapak-bapak Ibu-ibu dari pertemuan kita ini. Kita mengatakan rakorda masih dalam semangat hijriah. Kita masih dalam bulan Muharram. Hari ini tanggal berapa? Biasanya kita tuh ulamanya itu paling banyak lupa dengan tanggal hijriahnya. Lebih banyak hari Minggu ketimbang hari Ahadnya. Tanggal 24 Muharram. Maksudnya mudah-mudahan semangat hijriah itu menyertai kita pulang ke daerah masing-masing. Mudah-mudahan. Sehingga akan ada gerakan nanti di Kalsel, Kalteng, Kalbar, Kaltara yang dipelopori oleh Majelis dalam rangka dinamisasi kehidupan umat. Tidak stagnan, atau istilah orang pondok itu mabni ala sukun. Sudah mabni sukun belum, tapi akan ada dinamisasi itu, ada pergerakan, ada inovasi. Apalagi kita di daulat sebagai pelopor kemajuan, pendorong motivator kemajuan, berperan untuk memajukan umat. Kenapa umat Islam itu mundur? Jawabannya banyak. Salah satu di antaranya karena kita tidak bersatu dengan baik. Orientasi politik lebih dominan kepada orientasi kemajuan Islam. Orientasi harta lebih dominan ketimbang kejayaan di ilahi kalimatillah. Dan bahkan orientasi duniawi itu lebih dominan ke bidang orientasi ukhrawi. Walaupun suara kita terus dilundurkan, walal akhiru khairul laka minal ula. Umat yang seperti itu mungkin perlu kita bangunkan dari tidurnya.
Ketika semua kita mengatakan bahwa Rasul sudah memberikan peringatan keras untuk kita semua, ala inna fil jasadi mudghah idza salaha jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu, ala wahyal qalb. Itulah hati, dan hati itu kuat hubungan dengan mental kuat hubungan dengan jiwa. Mental kita, maaf, di Indonesia masih banyak masyarakat kita bermental terjajah, mental pengekor bukan pelopor. Makanya kalau datang kegiatan itu jarang aku duduk di muka, selalu ingin di belakang. Dan alasan paling klasik tawadhu. Tapi ada alasan paling modern, taparak lawan minuman. Paling modern. Kalau klasik tidak boleh menonjolkan diri. Yang nonjol biar aja orang lain. Yang non muslim silahkan maju, orang Islam di belakang aja. Dan itulah yang diajarkan oleh penjajah dulu untuk kita. Itu bukan ajaran Rasulullah, ajarannya orang-orang penjajah dulu. Ada Pak Setting yang 3G itu apa itu? Gold, glory, apa satunya itu? Ikonnya, jargonnya penjajah itu untuk kita itu. Gold itu kekayaan, glory itu adalah kekuasaan. Yang ketiga itu adalah penyebaran agama. Gold, ya, 3G gitu. Itu yang mereka ajarkan ke kita. Nabi mengajarkan kita sembahyang di saf depan. Tidak tahu sekjen apa, ketua umum atau apapun, kalau belakang. Kalau terlambat di muka, walaupun staf. Yang kita lakukan apa? Nyandar di belakang semua. Itulah sebabnya mental kita bukan mental orang maju, mental kita mental orang ke belakang. Bagaimana semangat tahun baru ini kita bikin mental masyarakat, jadilah pelopor di depan tanpa kesombongan. Berada di depan jadi pelopor bukan berarti takabur. Kira-kira itu, nah itu mungkin semangat yang kita harapkan semua. Orientasi kita apa? Diilahi kalimatullah. Apapun paham kita, apapun mazhab kita, saya bermazhab, yang tidak pada mazhab nggak apa-apa. Mazhab itu bukan masalah pokok. Tapi kalau ada sembahyang baru masalah. Yang penting adalah berjuang dan berbuat untuk kepentingan agama. Ada sebuah ungkapan yang paling populer. Saya nggak tahu siapa nih. Ada yang mengatakan ini hadis riwayat Hakim, ada yang mengatakan ini ucapannya Sayyidina Ali, ada yang mengatakan ini ucapannya Imam Ghazali. Man kana yaumuhu khairan min amsihi bahwa rabi. Siapa yang harinya lebih baik dari yang kemarin, itulah dia orang beruntung. Kalau hari ini lebih baik dari kemarin, baru beruntung. Cuma di Banjar ini Pak Sekjen ada yang beruntung terus. Karena tinggal di komplek beruntung jaya. Kata itu benar-benar clear nih. Sama aja. Maka udah Muhammadiyah kasar kita ini orang beruntung Pak. Man beruntung terus beliau sampai hari ini beruntung. Wa man kana yaumuhu kamisli amsi fawarahu. Barang siapa hari ini sama saja yang kemarin, enggak ada perubahan. Yang berubah cuma ubannya makin banyak, jenggotnya makin panjang, giginya makin ompong. Tapi secara kualitas tidak ada perubahan. Bahwa hasil rugi. Buat apa umur panjang? Tapi gak buat apa-apa. Yang ketiga, wa man kana yaumuhu sarran al akbaha min amsi bahwa mal'un. Siapapun yang hari ini lebih buruk dari kemarin, itulah orang yang terkutuk. Riwayat bahwa halik itu orang yang celaka. Tidak ada pilihan kecuali besok harus lebih baik dari hari ini. Akhirnya saya bersama Ketua Umum menyampaikan terima kasih kepada Bapak-Bapak Muslim, terutama kepada Pak Sekjen
Nanti Pak, kapan-kapan datang di sini Pak, kita perlu pencerahan, bimbinglah kami semua di Kalimantan supaya MUI tidak hanya sekedar kegiatan seremonial tanpa ada tindak lanjutnya. Jangan sampai jadi musyawarah tikus. Bapak tahu kan musyawarah tikus Pak? Tikus itu Pak, tahu tikus Pak? Tikus itu bermusyawarah, mengundang pembesar-pembesar, bahkan pengurus pusat pertikusan pun datang. Bukan sekjennya, ketua umum yang datang. Apa persoalan pokoknya? Anak-anak tikus selalu dimakan oleh kucing. Anak tikus dimakan kucing. Kita harus berjuang supaya kucing tidak bisa memakan anak kita lagi. Akhirnya mereka sepakat pada satu kesimpulan. Kenapa kucing bisa makan anak kita? Jawabannya karena kita tidak tahu kucing itu datang sehingga tidak sempat melarikan diri. Kalau gitu kita harus tahu kapan tikus datang. Maka sepakatnya supaya ketahuan tikus datang, kita harus kalungi tikus dengan lonceng. Kucing kalungi dengan apa? Lonceng. Jadi kalau nanti kucingnya datang, ada bunyinya teng, tarik ke semua, selamatlah. Sepakat, disetok bukan sekali, 3 kali. Jangan didahului. Ada kali lagi. Itulah keputusan Rakorda Pertikusan. Dan wilayah lingkungan juga betul. Setelah selesai pulang ke daerah masing-masing, pertanyaan yang muncul, siapa yang berani mengalung kucing dengan kalung? Tidak ada yang tidak ada yang bisa melakukan. Maka anak-anak, cucu-cucu kucing tiap hari terus berguguran karena hasil rakorda tidak dilaksanakan di wilayah ini. Terima kasih, panitia luar biasa. Nasrullah ini ketua OC-nya Pak. Jadi kalau Bapak merasakan sesuatu yang beda dengan yang lain, itu dia orangnya. Tapi kalau materinya, beliau ini Pak, ada SC-nya Pak. Jadi kalau melihat betapa luar biasa materi itu, Faridani yang bertanggung jawab. Terima kasih Faridani, Pak Nasrullah. Sukses semua. Tahun depan Pak Sekjen akan lihat MUI di Kalimantan beda dengan tahun 2025. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.